Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai memahami struktur dan fungsi internal dari CPU. Dalam materi ini kami mengambil secara spesifik materi yaitu Intel Core i9. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di dalam anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, yaitu Zakiri Balfaiz, lalu ada teman saya, Farail Ahmad, dan juga Cinto April Manhalawa, serta Ferdi Alfitra yang berhalangan hadir. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita untuk mengetahui tujuan dari tugas ini dibuat. Jadi tujuan dari dibuatnya tugas ini itu ada 3, yaitu yang pertama untuk memahami arsitektur tertentu. Dalam hal ini kami mengambil secara spesifik yaitu Intel i9. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dari komponen yang ada pada Intel i9. Lalu tujuan yang ketiga yaitu memahami bagaimana cara CPU melakukan eksekusi instruksi. Lalu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu Intel Core i9 pada CPU. Jadi, Intel Core i9 merupakan suatu prosesor dalam arsitektur CPU. Prosesor sendiri merupakan suatu otak dalam komputer modern yang bertugas untuk mengolah perintah dan menjalankan berbagai operasi yang diperlukan untuk menjalankan program dan aplikasi tertentu. Ada 2 jenis prosesor yang dikenal secara umum di dunia, yaitu Intel Core dan AMD Ryzen. Tetapi pada bagian ini kita akan membahas atau fokus pada Intel i9 saja. Lalu materi selanjutnya adalah komponen prosesor serta fungsinya. Komponen prosesor yang pertama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian atau komponen dari suatu prosesor yang berfungsi untuk mengoperasikan aritmatika. Lalu komponen selanjutnya ada CU atau Control Unit, yaitu bagian atau komponen yang berfungsi mengontrol aliran data dan dari prosesor dan perangkat lain, serta mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya dan mengeksekusinya. Lalu komponen selanjutnya ada register, yaitu merupakan bagian dari prosesor yang berbentuk seperti memori kecil yang berfungsi menyimpan data sementara. Lalu ada beberapa bagian-bagian lain lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Farail. Baik, saya akan menjelaskan komponen prosesor dan fungsinya. Yang pertama yakni cache, memori cepat yang berada sangat dekat dengan CPU, yang berfungsi untuk menyimpan data yang diperintahkan agar lebih cepat dieksekusi atau diproses. Yang kedua yakni bus interface unit atau BIU, bagian yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar prosesor dan bagian yang lainnya. Yang ketiga yakni instruction decoder, bagian yang berfungsi untuk mendekode instruksi yang diterima dari memori agar lebih mudah dipahami. Yang keempat ada clock, bagian yang berfungsi untuk mengkontrol kecepatan prosesor dengan menggunakan sinyal waktu agar bisa tersinkron atau selaras dengan semua proses yang ada pada CPU. Yang kelima yakni execution unit, bagian yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan instruksi akhir setelah instruksi itu didekode agar lebih mudah dipahami. Yang keenam yakni Memory Management Unit atau MMU, bagian yang berfungsi mengelola akses memori oleh CPU, termasuk penerjemahan alamat logis atau virtual ke alamat fisik dan pengendalian hak akses memori. Ya, ini ilustrasi komponen prosesor. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinto. Baik, sekarang kita masuk pada komponen dalam Intel Core i9. Yang pertama, core dan thread. Inti atau core adalah unit pemrosesan utama yang menangani tugas-tugas komputasi. Setiap inti dapat menangani satu atau lebih thread atau jalur eksekusi, memungkinkan multitasking dan meningkatkan kinerja saat menjalankan aplikasi berat. Yang kedua, cache.
Cache L3 menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan, mempercepat akses dan mengurangi waktu tunggu saat prosesor mengumpulkan data tersebut. Ini membantu meningkatkan kecepatan keseluruhan sistem. Yang ketiga, kecepatan clock. Kecepatan clock menunjukkan seberapa cepat prosesor dapat menjalankan instruksi. Semakin tinggi kecepatan clock, semakin cepat prosesor dapat menyelesaikan tugas. Boost clock memungkinkan prosesor beroperasi lebih cepat dalam situasi tertentu. Selanjutnya, integrated graphic. Meskipun banyak pengguna menggunakan kartu grafis terpisah, grafis terintegrasi memungkinkan tampilan dasar dan pengolahan grafis tanpa memerlukan kartu tambahan. Ideal untuk penggunaan sehari-hari atau saat troubleshooting. Memory support. Dukungan untuk memori DDR4 atau DDR5 memastikan prosesor dapat berkomunikasi dengan RAM dengan cepat, mempengaruhi kinerja multitasking dan pengolahan data. PCIe lanes. Jalur PCIe memungkinkan prosesor untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti kartu grafis, SSD NVMe, dan perangkat lainnya, mendukung bandwidth tinggi untuk transfer data cepat. Komponen dalam Intel i9. Pertama, ada thermal management, yaitu sistem manajemen thermal menjaga suhu prosesor agar tetap dalam batas aman, mencegah overheating yang dapat merusak komponen dan memastikan kinerja optimal. Kedua, ada overclocking. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kinerja prosesor melebihi spesifikasi pabrik, meningkatkan kecepatan clock dan kinerja dalam aplikasi yang mendukung, asalkan sistem pendinginan memadai. Proses CPU mengeksekusi instruksi. Siklus instruksi mencakup tahap-tahap berikut. Pertama ada fetch, kedua ada execute, ketiga ada interupsi. Untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, mengambil instruksi atau instruction fetch. Dari memori fetch, instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Kedua, mengeksekusi instruksi tersebut atau instruction execution. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat instruksi. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.